Halo semuanya, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas salah satu saham yaitu TOTL atau Total Bangun Persada. Aku nanti akan sebut dengan total aja kali ya. Total Bangun Persada lumayan panjang, TOTL juga sebutnya lumayan susah. Jadi aku akan sebut total saja lah ya. Jadi ini di request oleh salah satu viewer. Ini Total Bangun Persada ini bergerak di bidang konstruksi. Jadi memang mereka mendapatkan omset itu berdasarkan dari project-project yang akan mereka bangun. Jadi kalau misalnya nggak ada project ya berarti mereka nggak dapat pendapatan gitu. Oke, kita langsung aja ya. Ini websitenya Total Bangun Persada yaitu totalbp.com. Ya, jadi ini kalian bisa lihat profile dan segala macamnya di sini. Mereka sudah bangun banyak gedung lah ya lebih tepatnya. Nah, ini kita lihat siapa presiden direkturnya. Presiden direkturnya adalah Janti Koma Jaja. Wah, ini dia. Presiden direkturnya Total Bangun Persada. Pride and excellence. Wah, ini lumayan berisik ini suaranya. Jadi kita matiin aja suaranya. Jadi Total Bangun Persada ini didirikan di tahun 1970. Wah, udah lama banget ya. Berarti ini sudah melewati berbagai krisis Total Bangun Persada dan sampai sekarang masih bisa berdiri. Dan mereka IPO itu ada penjelasan nggak ya? Di tahun 2006 mereka IPO ya, listing di Bursa Efek Jakarta. Kita lihat apa lagi jejak langkah. Mungkin kita lihat ininya kali ya. Pemegang sahamnya siapa gitu. Pemegang sahamnya ini project-projectnya mereka ya. Banyak gedung lah istilahnya. Dari rumah sakit, gedung perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jadi mereka itu kontraktor. Kita akan melihat, ini banyak sekali ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti, kalian cek sendiri secara detail di websitenya ada apa aja. Aku akan lihat di bagian yang pentingnya aja. Rapat umum pemegang, ini Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Oh, nggak ada ini ya. Nah, ini aja kali ya kita lihat ya. Ini Dewan Komisarisnya. Pak Insinyur Reno Stefanus Adiputranto. Jadi dia bukan pendiri ya. Nanti kita cari tahu pendirinya siapa. Nah, jadi kalian kalau mau lihat rekam jejak mereka, kalian tinggal ketik nama mereka, lalu spasi, skandal, atau kasus. Tapi harusnya Total Bangun Persada ini tidak ada hal yang aneh karena sudah berdiri lama ya, swasta juga. Dan mereka, aku yakin mereka tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Jadi aman lah ini. Dan kita belum pernah dengar kasus aneh-aneh ya. Mungkin ada, mungkin aku nggak tahu. Kalian tinggal ketik aja di Google Search gitu. Ini direktur utamanya Janti Koma Jaja. Kita lihat informasi lainnya, pemegang sahamnya. Nanti kita lihat di ini aja kali ya. Di halaman IDX mungkin lebih lengkap. Ya, ini nggak ada lah ya. Ada mungkin aku malas carinya. Ini baru. Jadi aku ini analisanya on the spot. Jadi siapa tahu teman-teman bagaimana cara analisanya bisa tiru punya aku analisa ya caranya ya. Ini kalian bisa lihat apa namanya grafik saham, informasi saham, riwayat pembayaran dividen, laporan tahunan, laporan finansial itu laporan keuangan. Jadi di sini lengkap semua. Jadi kalian bisa cari di websitenya ya, yaitu totalbp.com. Oke, paling ini aja dari soal websitenya. Kita langsung masuk ke halaman IDX-nya yang lebih singkat. Nah, ini mereka IPO 25 Juli 2006, udah lama ya. Nah, ini presiden direkturnya Janti Koma Jaja. Nah, ini bagian komisarisnya ya. Komite audit,
pemegang saham. Nah, ini sini baru kita bisa melihat siapakah pengendalinya. Pengendalinya PT Total Inti Persada. Nah, jadi kita mesti cari tahu nih, siapa sih yang dibalik Total Inti Persada ini. Karena penasaran, aku mau lihat ya, pendiri atau pendiri Total Bangun Persada. Insinyur Jaya. Ya, ini dia pendirinya ya. Siapa pemilik Total Bangun Persada? Total Inti Persada. Nah, pendirinya siapa? Jaja Rimba Kencana. Nah, ini Insinyur Jaya. Apakah ada namanya Insinyur Jaya? Nah, ini dia Janti Jaja. Sama gak sih? Harusnya sih sama ya. Ini Liliana Jaya. Jadi ini dikendalikan oleh keluarga Jaya. Ini jadi ada dua nama ya. Nah, jadi di belakang perusahaannya si PT Total Inti Persada ini adalah keluarga Jaya. Ini sudah ada yang namanya Insinyur Jaya. Jadi ketahuan ya jadinya ya. Jadi sebenarnya kan pengendali utamanya adalah 56% nih pengendalinya PT Total Inti Persada. Tapi di belakang PT Total Inti Persada adalah keluarga Jaya. Ini sudah ada dua nama ya, Jaya. Dan ini juga aku rasa ini Jaya juga. Cuman dia tetap memakai lafal dari huruf lama lah ya. Kalau huruf lama kan J itu kan ditulis DJA, sementara Y itu ditulis J. Jadi ini Janti Jaya ini juga dari keluarga Jaya. Oke, sedikit kita sudah ketahui ini dikendalikan oleh keluarga Jaya ya. 56%, Tanu Wijaja 8%, masyarakatnya 32%, Sutanto 1%, oh ya, ini ya sekitar ada beberapa direksi dan komisaris yang pegang ya. Dan orang masyarakat dan investor ini perseorangan juga ada nih 8%. Masyarakat 32%, sementara PT Total Inti Persada 56%, jadi agak mepet. Mereka kalau right issue juga kayaknya sudah mentok. Jadi nggak bisa keluarin lagi, paling keluarin hanya 5% aja, tapi ya nggak usah lah ya. Karena right issue juga udah mentok, nggak bisa banyak-banyak lagi. Yang penting masyarakat 32% udah oke lah. Yang penting mereka tetap mengendalikan perusahaan sih. Keluarga Jaya-nya itu udah bagus. Oke, secara pemegang saham kita udah tahu ini dikendalikan oleh keluarga Jaya. Jadi kalau kalian mau searching nama Jaya, bagaimana track record mereka, kalian tinggal ketik aja di Google Search ya. Kita akan langsung masuk ke bagian laporan keuangannya. Laporan keuangan dari yang terbaru ya, dari 30 Juni 2022 atau kuartal 2 ya. Kita lihat di bagian cash-nya itu 800 miliar. Ini dikali 1000 ya, dikali 1000. 800 miliar cash-nya, investasi jangka pendek 200 miliar. Jadi di total ini mungkin 1,1 T. Ada piutang 495 berarti 1,5 T. 1,7 T aset kontrak, jadi 1,5 T lah ya, sekitar 1,5 T uang lancar mereka. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. 1,6 T. 1,6 T itu terdiri dari utang bank kah, adakah? Oh, ini ada utang dividen. Dividen harusnya nggak usah dicatat lah ya. Beban yang masih harus dibayar. Utang bank nggak ada ya, kita lihat ya tadi ya. Pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak, beban yang harus dibayar. Iya, ini nggak ada utang bank, jadi aman lah ya. Di biaya jangka pendek mereka 1,6 T, aset lancar mereka 2,3 T. Lebih banyak sih, cuman yang paling bener-bener lancarnya ini sekitar 1,5 T lah ya. Kalau kita hitung, mungkin sekitar 1,5 T mendekati 1,6 T. Jadi impas lah ya. Jadi resikonya aku pikir masuk ke risiko rendah kali, karena tidak ada utang bank ya, aku lihat ya. Tidak ada utang bank. Ya aman, ini utang usaha kebanyakan.
Mereka tidak pakai utang bank, bagus banget. Utang retensi tidak ada ya. Utang bank tidak ada sama sekali. Sementara total utang mereka hanya 1,8 T dan aset lancar mereka itu 2,3 T. Berarti resikonya mereka itu kecil. Aku pikir ya. Bukan medium lagi tapi kecil karena impas. Kita bandingkan modal utang dengan modal utang ya. Modal utang mereka itu jumlah utangnya itu 1,8 T, sementara modal ekuitasnya 1,1 T. Kecil banget sekali ya perbandingannya ya. Ya, selama nggak ada utang bank harusnya mereka aman. Perputarannya aman lah. Jadi resiko utang mereka itu aku masukin kategori kecil karena tidak ada utang bank, meskipun mepet ya. Tapi aku sementara kalau misal arus kasnya tetap positif aman sih harusnya ya. Itu aja sih paling. Kalau bukan utang bank harusnya aman. Aman sekali sih mereka. Jadi dari sisi utang resiko mereka kecil. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan naik ya. Omset mereka naik dari 800 miliar jadi 1,1 T. Tapi masalahnya beban pokok pendapatan mereka juga naik. Dan margin laba kotor mereka nggak begitu tebal. Ya, jadi dari 1,1 T sisanya hanya 141 miliar. Tapi naik ya dari tahun lalu 127 miliar naik ke 141. Jadi ada laba Project Ventura bersama besi itu naik. Bukan naik ya, turun ya 19 miliar jadi 9 miliar. Ini angkanya kecil, kita nggak akan hitung. Dipotong-potong semua biaya, akhir-akhirnya laba bersih mereka turun ya. Jadi ada biaya yang naik itu beban lain-lain ya. Beban lain-lain itu dari 17 miliar menjadi 48 miliar. Akibatnya, laba bersih mereka turun dari 51 miliar menjadi 44 miliar. Laba bersih turun, jadi kinerja mereka sebenarnya biasa-biasa aja sih. Ini juga naiknya hanya sekitar 15-20%. Laba bersih turun karena ada biaya yang naik. Oke, arus kas positif ya, arus kasnya positif. Soal pendanaan nggak ada ya, pembayaran dividen di tahun lalu, tapi di tahun ini belum ada. Mungkin di akhir tahun baru ada bayar dividen. Udah semuanya aman sih. Jadi kalau dilihat dari laporan keuangan terakhir, posisi mereka dari sisi utang aman. Lalu dari laba rugi mereka biasa-biasa aja sih. Tidak jelek dan tidak bagus. Jadi biasa-biasa aja. Arus kas tetap sehat. Positif lah ya. Arus kasnya positif dan ini bisa dikatakan di kuartal 2 mereka ini di tahun ini sehat. Terus kinerja laporan laba rugi biasa aja. Utang juga resikonya kecil. Oke, kita masuk ke bagian highlight tahunan mereka ya. Ini aku tahun 2005 dari website ini. Kalian bisa masuk ke bagian hubungan investor, laporan tahunan. Nah, di sini nih. Ambilnya dari halaman yang paling terakhir. Jadi, ketemu deh ininya semua. Jadi, dari pertumbuhannya ekuitas kita kan teorinya kan sebenarnya kalau kita mau beli saham itu sama dengan beli ekuitas. Jadi kita kalau mau beli saham dan ingin harga sahamnya naik terus ya kita belinya ekuitas yang selalu naik. Tapi kalau aku lihat ekuitasnya bertumbuhnya pelan, bukan kenceng. Jadi kemungkinan nih harga sahamnya naiknya pelan. Ekuitasnya dalam bertahun-tahun ya, 10 tahun lebih untuk nyampe 1 T itu lama sekali gitu kan. Dan untuk mereka dari 1 T ke 2 T pun juga lama nih. Masih belum beranjak gitu istilahnya. Jadi pertumbuhan mereka lambat. Dan laba bersih pun mereka naik turun nih, naik turun, naik turun, naik turun. Nggak pernah naik kayak tangga ke atas begitu, naik turun, naik turun. Dari sisi omset pun juga sama ya, naik turun, naik turun. Ini dari 2 triliun, naik turun, naik turun, naik turun. Bahkan sempat 1 triliun karena pandemi kali ya. Gitu. Dari aku harus kasih harusnya sehat ini. Ini sehat memang, karena hanya 2 tahun aja yang minus dari belasan tahun ini. Jadi dari highlight tahunan ini mereka perusahaan yang bukan tipikal perusahaan bertumbuh karena mereka memang bisnisnya bisnis project ya. Kalau nggak ada project mereka nggak ada pendapatan, tapi kalau mereka ada project baru mereka ada pendapatan. Jadi ini tergantung dari project yang tersedia.
Kalau tahun ini dapat projectnya dikit ya berarti project mereka dikit, tapi kalau projectnya banyak ya berarti omset mereka banyak gitu. Maksudnya project dikit, omset dikit, project banyak, omset banyak. Jadi ini nggak bisa jadikan kita nggak bisa mengharapkan pertumbuhan harga saham karena pelan sekali nih naiknya. Yang bisa kita harapkan salah satunya adalah dividen gitu. Dividen ini dari uang cash mereka yang masuk ya. Baru kita bisa berharap. Ini hal tahunan mereka yaitu tadi pertumbuhan mereka nggak signifikan, jadi kita nggak bisa berharap harga saham bisa naik. Kita hanya bisa mengharapkan uh, dari dividen mereka lah ya. Ini naik turun ini laba bersih naik turun, omset naik turun, ekuitasnya doang yang naik-naik terus. Itu pun naiknya pelan gitu kan. Nah, cari valuasi harga terakhir 324 per PE rasio mereka ada di 12 kali ya, 12,48 kali. PVBR mereka 0,93 kali. Sementara kalau dari versi wajarku itu PVPR itu hanya 10 kali, lalu PVBR 2 kali. Terus ini mahal apa murah? Kalau aku masuk kategori saham TOTL ini wajar. Kenapa wajar? Karena itu tadi pertumbuhan mereka naik turun nih dari laba bersih, omset, dan ekuitas pertumbuhannya pelan banget, jalannya pelan. Jadi untuk harga 324 ini wajar. Nggak mahal dan nggak murah. Dan ini pairnya itu pun lebih dari 10 kali. Meskipun PVBR-nya masih di bawah 2 kali, tapi karena pertumbuhannya pelan, laba bersih naik turun, omset naik turun, ya jadi harga 324 ini aku pikir wajar. Gitu, dan karena mereka merupakan bisnis yang project, misalnya 10 tahun mendatang projectnya mulai sedikit, semua pembangunan udah terbangun ya mereka jadi nggak ada pendapatan lagi kan, bingung mau cari di mana, mau bangun apa lagi gitu kan. Nah ini jadi untuk masa depannya memang pasti suatu hari akan mentok lah istilahnya, nggak ada yang bisa dibangun lagi kecuali mereka ada diversifikasi produk apa gitu kan. Jadi aku pikir untuk harga segini wajar gitu. Harga 324 ini valuasinya wajar lah ya. Oke, udah valuasi, udah valet, udah kita masuk ke bagian presentasi mereka lah ya. Ini presentasi mereka itu di 2021 September. Yang 2022-nya belum mereka publish, mungkin di akhir tahun baru mereka melakukan public expose. Ditunggu aja ya. Ini sudah berdiri lama nih, 1970. Fokus pada pembangunan gedung kan. Kalau nggak ada yang gedung yang dibangun ya mereka nggak ada pendapatan. Tapi Indonesia masih banyak desa dan masih banyak kota kecil, jadi masih banyak potensi gedung-gedung yang akan mereka bangun gitu. Potensi mereka masih besar, meskipun suatu hari akan mentok, tapi potensi mereka masih besar. Karena Indonesia masih banyak kota-kota kecil dan desa yang bisa di-upgrade menjadi kota besar. Pembangunan berkualitas dan lain-lain, ini kita lewatin aja lah ya. Ini spesialisasi mereka ada 800 gedung bangunnya. Apartemen, kondominium, perkantoran, dan lain-lain. IPO 2006, harga IPO ya 345, berarti harga sekarang ini di bawah harga IPO nih. Jadi sudah di bawah harga, ya karena mereka termasuk perusahaan yang memang bukan perusahaan yang bertumbuh lah ya. Pendiri 67% komposisi pemegang sahamnya. Nih pendiri, jadi kita udah lihat ya pengendalinya ya. Nah, ini dikendalikan oleh keluarga Komajaya. Bagus, mereka tetap mengendalikan investor lokal 20%, investor asing 12%. Nih project-project yang mereka bangun udah banyak lah ya, kita udah terkenal nama Total Bangun Persada, TOTL. Dan kita mungkin kalau misalnya lihat ada gedung yang sedang dibangun itu ada biasanya ada apa namanya kayak spanduk begitu tulisannya Total Bangun Persada gitu kan. Struktur untuk konstruksi gedung itu 30% ya biaya. Ini biayanya, komposisi biaya. Arsitektur 30%, mekanikal 30%, persiapan 10%. Biayanya paling besar ini ya ternyata ya.
tiga top 3 ini nih, mechanical, arsitektur, dan struktur. Oke, pendapatan naik turun, tadi kita udah lihat. Porsi kontrak langsung menurun ya, kita lihat ya. Kontrak langsungnya menurun grafiknya. Kinerja usaha, peluang baru nih, pelanggan berulang atau baru. Pelanggan barunya 30%, berulangnya 70%. Paling banyak apartemen, kedua perkantoran, nomor 3 edukasi. Sementara ini masih dikuasai Jawa Bali pembangunannya. Kalau IKN, kalau TOTL bangun IKN juga menarik nih. Tapi nggak tahu si TOTL dapat apa enggak. Perolehan kontrak baru ya kebanyakan dari sisi ini ya. Kalau kita lihat grafiknya menurun sih sebenarnya. Estimasi backlog dilanjutkan ke 2002, ini project-project mereka ya. Dilanjutkan, estimasi dilanjutkan. Oke. Ini mereka detail banget nih kasih tahu nih project-project yang pending, project-project yang sedang berlangsung. Wow. Per Agustus apartemen 32%, bangunan multifungsi 21%, industri 19%. Jadi mereka paling banyak sedang bangun apartemen ya. Return on equity mereka nggak ada penjelasan ya. Nah ini dia return on equity. Return on equity-nya menurun ya. Dari sekitar 20% turun. Tergantung project sih sebenarnya. Tergantung project yang sedang dibangun. Ada project atau enggak. Oke. Belanja modal, peralatan IT dan software IT. 3 miliar kecil ini sebenarnya belanja modal mereka. Ya karena mereka sifatnya jasa, mungkin belanja modal mereka nggak ada. Mereka kan nggak butuh pabrik. Mereka butuhnya tukang sama orang-orang SDM yang paling banyak mereka ini ya. Bahan-bahan ya mereka bukan belanja modal itu namanya. Bahan bangunan bukan. Oke. Ya paling gitu aja, mereka hanya menampilkan kinerja masa lalu mereka ya. Oke sih, jadi kita udah tahu project tadi ada yang menariknya, mereka kasih tahu project-project mana yang pending, mana yang dilanjutkan. Ini nih, bahkan project mana yang pending, mana yang dilanjutkan. Ini bagus nih. Tidak ada strategi lah ya. Karena memang mereka sifatnya jasa. Karena sifatnya jasa ya mereka jasanya apalagi kontraktor kan, tunggu ada project baru mereka bangun. Kalau nggak ada project ya mereka nggak akan bangun. Gitu aja sih. Ya berarti yang didorong yaitu tim marketing dan tim salesnya. Kalau misalnya tim marketing dan salesnya bisa mengambil project-project pemerintahan itu bagus juga. Jadi mereka bertanding dengan perusahaan kontraktor lainnya. Perusahaan kontraktor itu ada lumayan banyak sih di Indonesia ya. Gitu. Menurut proyeksi dari manajemen, kapan kira-kira pasar konstruksi high-rise building akan pulih ke level sebelum pandemi? Rencana para developer untuk membangun sudah terlihat membaik di meja desainer. Ini juga ditunjukkan oleh tender project yang diikuti perusahaan sekitar 9,8 triliun. Wow. Untuk dapat berkontribusi pada pendapatan di laporan keuangan seperti sebelum pandemi membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. Sejak tahap perencanaan, sehingga harapannya di tahun 2024 bisa pulih kembali. Jadi butuh waktu yang lama memang ya. Ini kan project bangunan itu nggak bisa langsung jadi seperti permintaan candi dibikin semalam gitu, nggak bisa. Ini butuh tahunan. Jadi tunggu aja. Jadi seperti yang aku bilang, ini tergantung project. Jadi omsetnya, jadi kita nggak bisa berharap kenaikan harga saham dari TOTL ini. Apakah ada perubahan komposisi klien baru dan nama dari TOTL pada tahun ini? Apabila ada perbedaan, maka tidak akan signifikan. Wow. Tidak akan signifikan ya. Selain dari sektor perkantoran dan mall, yang sepertinya masih akan mengalami kesulitan saat ini, growth driver ke depan dari sektor apa saja nih? Project data center dan industri mulai masuk ke meja perhitungan. Project TOTL untuk kedua sektor tersebut kemungkinan akan terus bertambah.
Jadi ada data center dan industri ya. Beberapa perolehan kontrak baru dan terakhir kontrak baru di 2021. 2021 1,5 T ya. Tapi sementara itu ya, melebihi target ya 1,7 T ditutup. Jadi ini bagus. Mereka targetnya 1,5 T, ternyata mereka melebihi target. Apakah perusahaan mengikuti tender pembangunan data center yang prospeknya ke depannya cukup baik di Indonesia? TOTL mengikuti beberapa tender proyek data center berdasarkan data perolehan kontrak baru. Proyek data center merupakan salah satunya. Oke, good. Mereka sudah mulai diversifikasi produk ya, proyek data center ya. Mungkin data center artinya konstruksi ininya kayak hardware-nya kali ya. Bagaimana dampak COVID-19 PPKM terhadap operasional? Pendapatan dan profit di laporan keuangan menurun, itu otomatis. Tapi nggak begitu lah ya, nggak begitu signifikan. Tadi kita udah lihat di TOTL protokol kesehatan terus diperbaharui dan semakin diperketat. Sampai dengan saat ini perusahaan masih melaksanakan WFH. Tetapi di proyek lebih sulit melaksanakan WFH, nggak apa-apa lah ya. Ini udah lewat nih, jadi kita lewatin aja lah ya. Apa strategi? Ini kayaknya namanya aku kenal nih, Ivan Kurniawan. Siapa ya? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Gitu. Apa strategi perusahaan untuk meningkatkan perolehan kontrak baru ke depan? Mengingat perolehan kontrak baru di 2001 masih terbilang minim. Tetap dijalankan karena TOTL ingin menaikkan revenue dan terus membuka semua jalur yang bisa mendatangkan proyek baru. Pipeline yang masuk ke perusahaan masih baik, bahkan pembangunan proyek besar tetap ada. Diharapkan tahun depan pandemi bisa teratasi. Oke. Apakah memungkinkan perusahaan akan mengambil bagian handle proyek pemerintah di luar proyek swasta untuk meningkatkan nilai perolehan kontrak baru? TOTL telah mengerjakan proyek pemerintah, tapi saat ini perusahaan fokus pada proyek swasta. Untuk kedepannya, perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengerjakan proyek pemerintah, namun perlu dilakukan peninjauan kembali. Ya, jadi TOTL ini pemain aman ya, karena proyek pemerintah itu kalian pasti tahu lah ya, banyak banyak hal yang aneh-aneh ya. Jadi mungkin TOTL ini nggak mau terjerat oleh kasus yang aneh-aneh, akhirnya mereka fokusnya ke proyek swasta gitu. Ya itu bagus juga sih daripada mereka terjerat kan oleh pusaran yang aneh-aneh. Bagaimana TOTL menyikapi piutang usaha yang lewat jatuh tempo yang semakin membengkak? Karena pandemi, cash flow mereka jadi susah. Namun klien berkomitmen untuk menyicil pembayaran. Perusahaan memberi kelonggaran schedule pembayaran pada klien dan sampai saat ini tidak ditemukan masalah. Kita lihat memang arus kas masih aman lah ya. Ini selesai apa gimana? Oke, selesai lah ya. Tapi kayaknya ini kayak ada terulang ya ini ya. Oh enggak ulang. Ini pertanyaan yang lain. Bagaimana rencana masuk bisnis data center? Bagaimana Total Bangun Persada masuk ke bisnis tersebut? Mengapa pilih masuk bisnis data center? Ini baru nih. TOTL tidak masuk ke bisnis data center, akan tetapi perusahaan mengerjakan konstruksi pembangunan proyek data center. Nah, aku bilang kan hardware-nya, konstruksinya, bukan bisnis IT-nya. Perusahaan masuk untuk mengerjakan proyek data center karena tren konstruksi mengarah ke sektor tersebut. Oke, good. Hingga akhir, bangunannya ya maksudnya bangunan untuk data center, bukan IT-nya. Hingga akhir Agustus, kontrak baru yang sudah didapat berapa? Ini 2021 lewatin aja. Bagaimana prediksi kinerja? Udah lewatin aja. Ngejalan proyek pembangunan data center nilainya berapa? 400 miliar. Lumayan juga. Satu gedung nilai proyeknya 400 miliar. Kalau misalnya banyak data center yang dibangun, lumayan juga. Untuk realisasi CAPEX hingga saat ini sudah berapa lama? Kecil lah ya, CAPEX. Karena mereka cuma butuh ya, paling maksimal 3 miliar. Karena mereka perusahaan jasa, bukan pabrik atau bukan ini. Jasa yang nggak ada CAPEX sebenarnya. Ini pertanyaan aneh juga sih. Karena jasa itu nggak ada apa sih alat mesin atau apapun. Nggak ada pabrik karena mereka jasa. Ada korporasi semisal Red Issue atau yang lain tidak. Aksi korporasi maksudnya. Ya nggak bisa lah Red Issue udah terlalu mepet lah ya, nggak bisa. Nah, itunya mereka apa sih ininya mereka 56% nggak bisa Red Issue. Ini pertanyaan juga aneh juga nih.
banyak pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang aku baca cukup aneh juga sih. Bagaimana ekspansi untuk proyek bagian timur Indonesia seperti Makassar yang cukup tinggi ya pertumbuhannya? Perusahaan tidak membatasi lokasi. Apabila ada rencana ekspansi klien ke kami ke bagian timur, maka TOTL akan mengikuti. Oke, tanya jawabnya sudah cukup lah ya. Jadi aku rasa memang informasi yang menarik yaitu yang ini tadi. Mereka mulai mengerjakan pembangunan gedung data center senilai 400 miliar. Jadi kalau misalnya banyak data center yang dibangun, ya bagus juga nih. Nilainya 400 miliar. Kalau ada 4 berarti 1,2 T dipegang tangan mereka. Nah ini oke lah ya. Jadi kalau bisnis mereka bisa naik itu karena ada sales mereka yang kinerjanya bagus ya. Bisa meyakinkan klien untuk tetap pakai jasa Total Bangun Persada. Ini harga sahamnya ya. Ini 5 tahunannya downtrend, tapi downtrend menuju sideways sepertinya. Ini udah sideways sih sebenarnya. Sideways ini udah lama dari 2020 ya, dari April ya, bahkan dari April sampai tahun ini mereka sebenarnya udah masih sideways. Jadi mungkin tunggu momen ada project yang naik baru mereka harga saham bisa naik. Tapi sekali lagi aku bilang jangan berharap dari kenaikan harga saham ya. Kenapa? Karena mereka harganya sudah wajar di 324 dan pertumbuhan ekuitas mereka pelan, laba bersih naik turun, omset naik turun. Jadi pasti harga saham naik turun juga. Jadi bukannya uptrend, tapi mereka akan naik harga sahamnya naik turun. Daripada kalian cari kenaikan harga saham, lebih baik kalian cari apa namanya dividennya aja gitu sih. Tapi kalau masuk sekarang boleh sih karena harganya wajar. Masih bisa turun lagi gak? Kayaknya udah nggak bisa lah ya. Ini di pandemi kemarin mereka mentok di harga 200-an lah ya. Jadi harga sekarang ya 300-an pun masih masuk kategori wajar. Jadi sekarang harganya harga wajar sih sebenarnya. Nah ini historical yang maksimal ya. Dari mereka IPO nih, dari mereka IPO di harga 300-an sampai tahun ini ya. Berarti berapa belas tahun tuh? Dari belasan tahun mereka kembali ke harga IPO. Mereka pernah nih harga di 1.500 karena mungkin ada lompatan kinerja lah ya. Ini kita lihat ya ini harga yang 1.500-nya itu di tanggal berapa ya? Di tahun 2013. 2013 ya kan benar. Ada lompatan dari 1,8 T menjadi 2,2 T. Laba bersih juga naik. Tapi masalahnya kan mereka naik turun. Nah, karena ininya naik turun, otomatis hancur lagi. Naik turun. Dan kembali ke harga IPO. Kita nggak bisa berharap dari kenaikan harga saham ini ya. Ini berbahaya sekali kalau kita mengharapkan kenaikan harga saham. Tapi kalau mau masuk sekarang bisa, karena sudah harga wajar. Bisa turun lagi nggak? Nggak bisa ya, ditahan ya. Ditahan kemarin ditahan di harga sekitar 300-an, jadi nggak bisa turun lagi. Udah mentok, udah sideways, jadi aman kalau masuk sekarang. Oke, ini dividen ya, dividen tahunan dan mereka rajin banget bagi dividen dari tahun 2007 semenjak mereka IPO. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dan mereka nggak pernah absen sedikit pun semenjak mereka IPO. Dan rata-rata dividen yield mereka itu lumayan tinggi di atas deposito bank ya. Kemarin tahun ini justru 7%, tahun-tahun lalu 3%, tahun-tahun sebelumnya 67%, 5%, 5%, 3%, 2%, 8%, ya rata-rata ini kalau mau dirata-ratain ya di atas deposito bank dikit. Nah, jadi kalau kalian mau pegang saham ini ya pegang untuk dividen ya, bukan untuk kenaikan harga saham ya. Apakah bisa naik? Bisa. Mereka bisa punya potensi harga saham naik. Tapi habis itu turun lagi gitu. Karena kinerja mereka naik turun. Jadi ya kita nggak bisa berharap sih kalau kalau naik syukur, kalau enggak ya udah nggak masalah gitu kan. Yang kita harapkan ya dari dividen mereka ini aja sih. Jadi kalau project mereka banyak yang masuk ya berarti dividen mereka makin banyak gitu. Dividen oke lah ya, lumayan. Di tahun ini justru 7% dividen yieldnya. Oke. Ini berita-berita terakhir ya. Melihat prospek bisnis yang menjanjikan di Mandalika dan lain-lain, project 2 triliun. Ini 30 hari lalu nih, 2 triliun, kontak baru 2 triliun.
Nah, berarti kalau berhasil 2022 dapat kontrak itu ya, jadi omset mereka jadi 2 triliun, naik kinerja mereka. Kalau kinerja mereka naik, kemungkinan harga saham bisa naik. Naik dikit paling ya. Kalau berharap banyak, kita nggak tahu lah ya. Bisa nggak naik ke 600? Bisa juga, tergantung pasar. Bagaimana mengapresiasi kinerja dari TOTL ini kan. Kalau berhasil di atas, kalau omset mereka di tahun ini berhasil di atas 2T sih, ini kemungkinan bisa naik ya. Kemungkinan. Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang paling menarik ya ininya aja sih. eh Ininya mereka, dividennya mereka. Dari berita sih ini aja sih, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Ada project 2 triliun yang infonya ini. Ini kalau dapat ya, kalau nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Kalau dapat bagus, kalau nggak dapat ya oke lah. Raih kontrak baru 600 miliar. 600 ada kontrak baru 600 miliar ya, 30 hari yang lalu. Berarti ini tambah 600 miliar. Oh, ini sudah 2T nih kalau ditambah 600 miliar nih. Oh, sorry, sorry. Kalau ini yang 2022 kuartal 2 nih. Kalau tambah 600 berarti total 1,700 lah ya. 1,7 T. Berarti hampir sama dengan 2021. Jadi nggak akan bergerak banyak, mungkin akan sideways harganya. Karena kontraknya begitu aja. Kayak tambahnya 600 saja. Mungkin harus ada berita baru lagi, misalnya setelah 600 ada 700 lagi gitu kan. Ini jadi 1,1 ditambah 600, 1,7. Mendekati tahun 2021. 1,7 misalnya ada tambahan lagi 400 miliar gitu kan. Jadi 2T gitu. Ya, itu sih paling. Kita masuk kesimpulan aja ya. Kesimpulan setelah kita analisa ya, kita sekali lagi nggak bisa berharap banyak karena omset mereka naik turun, laba bersih mereka naik turun. Akibatnya, kita lihat harga saham mereka ya. Ya naik turun juga. Ini dari IPO aja 300-an, belasan tahun kemudian tetap 300-an. Ini sempat naik turun nih, naik turun, naik turun, naik turun ya. Karena memang kinerja mereka naik turun. Nah, jadi kita nggak bisa berharap banyak dan apakah bisa menebak kapan harganya naik? Ya kita nggak bisa kan. Tergantung dari omset mereka dan laba bersih mereka. Jadi apakah layak investasikan untuk jangka pendek? Mungkin enggak lah ya. Tapi kalau kalian mau investasi jangka panjang boleh banget karena mereka rajin bagi dividen dari semenjak mereka IPO sampai di tahun ini mereka rajin bagi dividen dan dividennya pun lumayan di rata-rata kalau dirata-ratakan itu di atas bunga deposito bank. Rata-rata dari ini ya 5 tahun terakhir lah ya atau 10 tahun terakhir ini di atas deposito bank jadi cukup baik. Jadi kalau bagian kalian jadi kalau misalnya kalian merupakan tipikal investor yang jangka panjang, ini boleh kalian invest. Harga sekarang ini harga yang aku pikir sudah wajar karena sesuai dengan harga IPO mereka. Harganya wajar, nggak bisa turun lagi lebih dalam. Kalaupun turun ya turunnya cuma maksimal 250-an lah ya, 250-an. Habis itu mereka naik lagi gitu kan. Oke sih, ini sudah harga wajar, jadi investasi jangka pendek no, karena mereka naik turun, dan belum tentu di tahun ini mereka akan naik. Buktinya di tahun ini laba bersih mereka turun yang dari 51 miliar turun menjadi 44 miliar, karena ada biaya yang naik. Akibatnya mereka sideways, mereka nggak naik tapi mereka sideways. Meskipun omset mereka naik, tapi laba bersih mereka turun. Tapi nggak tahu di kuartal 3 dan 4. Kalau misalnya tiba-tiba kuartal 3 dan 4 laba bersih mereka naik ya bisa bagus, tapi kalau enggak ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi investasi jangka pendek no, tapi kalau investasi jangka panjang mereka oke banget untuk mendapatkan dividennya. Jadi kalau untuk kalian yang trading di bawah 1 tahun nggak bisa lah ya. Kecuali kalian yang suka trading dapat untung 1%, kayak gitu 2% ya kalian boleh masuk sini. Tapi kalau kalian yang menginginkan keuntungan di atas 50%, 100%, kalian nggak akan bisa sih dapat ini. Nggak bisa, agak sulit gitu ya. Jadi kalau kalian mau tipikal investor dividen, silakan boleh banget. Jadi kalau aku untuk investasi jangka pendek enggak ya untuk saham TOTL, tapi kalau mau investasi jangka panjang boleh banget. Mereka rajin bagi dividen yang bunganya itu di atas bunga deposito. Nah, itu aja sih. Oke, sekian analisa tentang saham TOTL atau
total bangun persada. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, kalian boleh koreksi atau tambahkan di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya ada saham lain yang ingin dianalisa, silakan tulis di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.